Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rika Olivia, Rosa Amalia, dan saya sendiri, Sylvie Angelina, akan mempresentasikan tukar materi minggu ke-7 yang bertemakan metode identifikasi interaksi desa kota secara spasial penghubung desa kota. Selanjutnya ada pola keruangan desa kota. Pola keruangan adalah bentuk penyusunan rencana penggunaan lahan di suatu wilayah. Biasanya, penyusunan tersebut mempertimbangkan kondisi lahan untuk pemanfaatan tertentu. Dalam penataan ruang desa maupun kota, diperlukan 4 komponen, yaitu pertama, sumber daya alam, kedua, sumber daya manusia, ketiga, iptek, dan yang keempat, spasial. Menurut Bintarto, terdapat 6 pola keruangan desa. Yang pertama, pola radial, kedua, pola menyebar, ketiga, memanjang sepanjang pantai, keempat, memanjang sepanjang sungai, kelima, memanjang sepanjang jalan, dan yang terakhir, memanjang sejajar dengan jalan kereta api. Sementara menurut Yuda Prinada, terdapat 4 pola keruangan kota. Yang pertama, sentralisasi, yaitu kegiatan kota berkelompok di sebuah wilayah utama. Kedua, desentralisasi, yaitu persebaran menjauhi pusat kota. Ketiga, nukleasi, yaitu berkelompok di sebuah wilayah, namun skalanya lebih kecil dibandingkan kota sentralisasi. Dan yang terakhir yaitu segregasi, yaitu persebaran penduduk terpisah karena faktor sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada interaksi keruangan desa kota. Menurut Edward Ullman, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi interaksi keruangan. Yang pertama yaitu regional complementarity, yang artinya adanya hubungan yang saling melengkapi karena adanya perbedaan wilayah dalam hal ketersediaan dan kemampuan sumber daya di mana terdapat wilayah yang surplus dan wilayah lain mengalami kekurangan sumber daya. Keadaan ini akan mendorong terjadinya interaksi karena didorong oleh rasa saling membutuhkan. Hal ini digambarkan seperti skema yang ada di samping, yaitu skema regional complementarity. Lalu yang kedua yaitu intervening opportunity, yang artinya kedua wilayah memiliki kesempatan untuk melakukan hubungan timbal balik serta tidak ada pihak ketiga yang membatasi kesempatan tersebut. Adanya intervensi dari pihak ketiga akan menjadi penghambat atau melemahkan interaksi antara kedua wilayah. Hal ini digambarkan seperti skema di samping, yaitu skema melemahnya interaksi akibat intervening opportunity. Lalu yang terakhir yaitu spatial transferability, yaitu kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang baik manusia, informasi atau barang, sangat tergantung pada faktor jarak, biaya angkut atau transportasi, dan kelancaran transportasi. Sehingga semakin mudah transfer, maka semakin besar pemindahan arus komoditas. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi interaksi desa kota yaitu faktor pendorong dan menarik. Faktor pendorong yaitu faktor yang memicu perpindahan orang atau barang dari desa ke kota. Antara lain yaitu lokasi dekat dengan pusat kota yang memiliki nilai lebih strategis bagi kegiatan industri, sebagai pusat kegiatan perekonomian dengan kemudahan aksesibilitas, terdapat fasilitas umum yang lebih memadai untuk olahraga, hiburan, sosial budaya yang dapat dikunjungi penduduk. Fungsi faktor sosial di mana orang merasa lebih bangga tinggal dekat pusat kegiatan perdagangan atau ekonomi. Selanjutnya yaitu faktor penarik interaksi desa kota yang memicu perpindahan orang atau barang dari desa ke kota, antara lain yaitu polusi, kemacetan, kriminalitas, tidak ada ruang terbuka hijau sehingga masyarakat kota merasa tidak nyaman. Lokasi tidak sesuai lagi dengan kegiatan industri sehingga pindah ke pinggiran kota yang memiliki lalu lintas yang lebih lancar dan penduduk lebih padat. Harga tanah mahal, pajak tinggi, dan jumlah penduduk semakin banyak. Ketidakpuasan orang terhadap fungsi ruang sehingga timbul permukiman sempit, padat, dan tidak sehat. Selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif interaksi desa kota. Dampak positif bagi desa yaitu meningkatnya pendidikan dan kesehatan dengan perkembangan sarana prasarana desa. Teknologi informasi dan komunikasi mudah menyebar di desa, misalnya pengetahuan tentang bibit unggul, pengawatan kesuburan tanah, pengelolaan hasil panen.
Produktivitas desa makin meningkat dengan hadirnya teknologi tepat guna sehingga meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Infrastruktur penghubung sehingga mempermudah aksesibilitas dan semakin terbukanya hubungan desa dan kota. Berhubungan dengan hal tersebut, hasil panen dari desa ke kota akan mudah diangkut. Kelangkaan bahan pangan di kota bisa dihindari karena suplai bahan pangan mudah dilakukan. Selanjutnya yaitu organisasi dan koperasi berkembang di pedesaan memberikan manfaat dalam peningkatan kesejahteraan penduduk dan pembangunan desa. Selanjutnya, dampak negatif bagi desa yaitu modernisasi kota telah melunturkan orientasi pertanian sebagai mata pencarian. Siaran televisi dapat meningkatkan konsumerisme dan kriminalitas. Penduduk desa dengan mudah meniru iklan dan tindak kejahatan dalam film atau sinetron yang ditayangkan di TV. Pengurangan tenaga kerja di bidang pertanian di desa karena banyak tenaga muda yang lebih tertarik bekerja di kota. Mereka beranggapan di kota banyak kesempatan kerja dengan upah yang lebih tinggi. Akibatnya di desa hanya tinggal orang tua, anak-anak yang tidak produktif. Perubahan tata guna lahan di pedesaan akibat perluasan wilayah kota dan banyak orang kota membeli lahan di wilayah perbatasan untuk diubah menjadi permukiman atau bangunan lainnya. Budaya kota telah masuk ke pelosok desa cenderung mengubah budaya desa. Banyak kebudayaan kota yang tidak sesuai dengan kebudayaan atau tradisi desa sehingga menimbulkan masalah di kehidupan masyarakat desa. Selanjutnya, ketersediaan bahan pangan yang kurang, meningkatkan pengangguran dan pencemaran lingkungan menjadi masalah penting akibat interaksi desa kota. Dampak positif bagi kota yaitu tercukupinya kebutuhan pangan bagi penduduk kota yang sebagian besar berasal dari daerah pedesaan seperti sayur, buah-buahan, beras, dan lainnya. Jumlah tenaga kerja di perkotaan melimpah karena banyaknya penduduk dari desa pergi ke kota. Produk-produk yang dihasilkan di daerah perkotaan bisa dipasarkan ke pelosok desa. Selanjutnya yaitu dampak negatif bagi kota yaitu jumlah penduduk desa pada pergi ke kota tanpa keahlian menimbulkan permasalahan bagi daerah perkotaan yaitu semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin. Penduduk yang memiliki pendapatan rendah akan sulit untuk mencukupi kebutuhan hidupnya seperti sandang pangan papan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Nilai lahan yang ada di perkotaan lebih mahal, memaksa masyarakat untuk menggunakan lahan atau tempat yang tidak layak untuk permukiman, seperti misalnya di bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, kuburan, dan kolong jembatan. Hal tersebut akan memicu terbentuknya permukiman kumuh. Selanjutnya, terjadi degradasi lingkungan. Peningkatan jumlah penduduk yang pesat mendorong pembangunan rumah di kota. Selanjutnya ada sistem transportasi sebagai penghubung. Komponen-komponen dalam sistem transportasi adalah sistem kegiatan, sistem jaringan, sistem pergerakan, dan sistem kelembagaan. Bagian di samping merupakan contoh dari alur ilustrasi dari sistem transportasi. Untuk penjelasannya yaitu sistem kegiatan merupakan meliputi tata guna lahan, pola kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Tata guna lahan mencakup beberapa kawasan tersegmentasi antara lain kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan perkebunan, kawasan pertanian, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan perdagangan, kawasan industri, dan kawasan perairan. Yang selanjutnya yaitu sistem jaringan. Sistem jaringan transportasi meliputi trayek atau lintasan perjalanan yang menghubungkan antar simpul dan antara simpul dengan tempat-tempat di sekitarnya. Peranan transportasi adalah mendukung secara langsung hubungan fungsional dan orientasi jasa distribusi antar simpul. Penyediaan prasarana transportasi sangat tergantung pada dua faktor, yaitu pertumbuhan ekonomi dan dana umum. Selanjutnya yaitu sistem pergerakan. Sistem pergerakan adalah hasil interaksi sistem kegiatan dengan sistem jaringan yang dapat berwujud lalu lintas orang, kendaraan, dan barang. Perubahan sistem kegiatan akan memengaruhi sistem jaringan dalam bentuk perubahan tingkat pelayanan dan pada sistem pergerakan. Sedangkan perubahan sistem jaringan akan memengaruhi sistem kegiatan dalam bentuk perubahan mobilitas dan aksesibilitas pergerakan. Yang selanjutnya yaitu sistem kelembagaan. Sistem kelembagaan di Indonesia yang berkaitan dengan transportasi merupakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem kegiatan oleh Bappenas, Bapeda, Bamda, dan Pemda. Yang kedua, sistem jaringan ditangani oleh Departemen Penghubungan dan Bina Marga. Yang ketiga yaitu sistem pergerakan yang ditangani oleh DLLAJ, Organda, Polantes, dan masyarakat.
Untuk studi kasus, terdapat studi pengembangan ekonomi lokal terkait interaksi desa kota pada kawasan sentra air Guci Kabupaten Banjar. Dalam perwujudan pemerataan pembangunan diperlukan adanya tinjauan terhadap keterkaitan kota dan desa atau rural-urban linkage, di mana ciri utama yang menandai adanya keterkaitan kota dan desa adalah adanya aliran barang, penduduk, informasi, serta permodalan atau keuangan. Keterkaitan tersebut muncul karena adanya perbedaan fungsi kota dan desa yang dalam kondisi ideal, keterkaitan tersebut dapat berjalan sinergis sehingga mendukung perkembangan masing-masing wilayah. Pada penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis Berlian-Porter, analisis SWOT, dan analisis gravitasi. Keterkaitan dari analisis tersebut diantaranya analisis Berlian-Porter yang berguna untuk melihat kondisi kerajinan air Guci di desa pengembangan. Bagan di layar merupakan analisis Berlian-Porter yang memunculkan beberapa variabel. Yang selanjutnya analisis SWOT yang berguna untuk membantu menemukan strategi yang diidentifikasi melalui variabel dari analisis Berlian-Porter. Yang ketiga yaitu analisis gravitasi. Interaksi desa kota terkait pengembangan ekonomi lokal bertujuan untuk mengetahui pola interaksi desa pengembangan air Guci dengan kota sekitarnya yang menggunakan pola kekuatan tarik-menarik atau gravitasi. Outputnya adalah bentuk interaksi yang terjadi antara desa, pengembangan air Guci, dan kota di sekitarnya. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa keberadaan potensi industri kerajinan air Guci mendorong pentingnya hubungan dan sinergi antara kota Martapura sebagai pusat pemasaran dan desa tersebut sebagai penghasil produk kerajinan, sehingga mampu mengembangkan industri kerajinan air Guci secara optimal. Sekian presentasi tukar materi minggu ke-7 dari kelompok kami mengenai metode identifikasi interaksi desa kota secara spasial penghubung desa kota. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.